ulama dulu kalau belajar itu tidak milih-milih ilmu. Jadi semuanya dipelajari, semuanya ditekuni. Jadi kita ngaji syama'il. Jadi kita kenal dulu dengan yang nulis. Kita kenalan dulu sama yang penulisnya. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi, beliau yang nulis kitab hadis Sunan At-Tirmidzi di antara kutubus sittah. Jadi kitab hadis itu ada 6 yang dijadikan sandaran atau referensi oleh para ulama setelahnya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Abu Daud, terus kemudian Imam At-Tirmidzi. Jadi siapa lagi satunya? Semuanya ada 6. Beliau Imam Muhammad bin Isa ini mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Mengapa kita perlu baca syama'il? Syama'il ini biografi atau secara keseluruhan dari kisah hidup dari seseorang, sama dengan manaqib. Jadi apa tujuannya? Dalam bahasa sehari-hari kita kenal, tidak kenal maka tidak akan sayang. Kalau tidak sayang maka tidak akan cinta. Kalau tidak cinta maka tidak akan rela berkorban untuknya. Gitu. Di kalimat itu lanjutannya adalah kalau tidak kenal maka tidak akan sayang, kalau tidak sayang maka tidak akan cinta, kalau tidak cinta jangan harap rela berkorban untuknya. Kalau para sufi, para aulia illah, mengapa beliau itu rela mengorbankan dirinya, mengorbankan kesenangannya? Ya karena cintanya kepada Allah sudah memenuhi seluruh hatinya. Mengapa para sahabat Rasulullah SAW rela mati untuk beliau, sampai ketika dalam perang misalkan selalu menjadi tameng dari setiap senjata yang akan melukai Rasulullah, itu mesti ada sahabat yang menjadi tamengnya, yang menjadi perisainya. Mengapa? Sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena adanya cinta itu tadi. Makanya Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah itu adalah seorang sahabat dan juga anak angkat Rasulullah SAW sebelumnya. Beliau adalah seorang sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW ketika hijrah atau ketika pergi ke Taif. Dilempari apa? Disambut tola al-badru alaina. Disambut dengan lemparan batu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dengan tahu, dengan faham pada kisah-kisah hidup beliau, maka kita akan menjadi manusia yang layak kemudian ingin diakui sebagai umat. Iyakah kita minta diakui sebagai umatnya Nabi, tapi dengan Nabi sendiri kita tidak faham gitu. Dari Abu Raja Qudaybah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik, ia mendengar Anas bin Malik berkata. Katanya Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik itu adalah hatamnya Nabi, yang kalau mau pakai parfum, jadi dahinya Nabi ketika beliau tidur berkeringat diusap begini, kemudian dijadikan parfumnya. Ya kalau Rasulullah kan memang basyarun lakal basyar, beliau manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Anas bin Malik menjelaskan Rasulullah SAW itu perawakannya
Beliau itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tidak putih sekali, juga tidak kecoklatan. Itu kulitnya. Jadi tingginya Nabi, jadi tingginya Rasulullah SAW itu ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau itu tingginya sedang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, tidak terlalu pendek juga beliau. Terus setiap berkumpul dengan para sahabat, beliau itu seakan-akan yang paling tinggi. Bukan berarti ada orang pernah menjelaskan begini, bahwa ketika berkumpul dengan para sahabat yang tinggi, Nabi itu juga tinggi gitu. Ketika berkumpul dengan yang tidak tinggi, Nabi itu juga tidak tinggi. Berarti badannya berubah-ubah. Enggak. Maksudnya itu bahwa berkumpul dengan manusia secara jasmani itu, beliau tetap menjadi yang terpandang di antara para sahabat itu. Artinya beliau secara jasmania itu menjadi yang pusat perhatian. Jadi trendsetternya. Jadi yang menjadi pusat perhatian setiap berkumpul itu adalah Rasulullah SAW. Kulitnya beliau juga tidak putih, nggak terlalu putih, tapi juga tidak kecoklatan kayak orang Indonesia, tidak gitu. Artinya kulitnya kan kecoklatan kalau orang Indonesia, karena kita orang Asia Tenggara. Terus kemudian rambutnya ikal berombak, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus. Makanya kan ada beberapa gambar, beberapa sisa rambutnya Rasulullah itu sampai hari ini itu tetap hidup, tetap tambah panjang. Rambut kan beliau pernah yang dikasihkan kepada sahabat Khalid bin Walid itu, yaitu rambutnya yang dibuat azimat oleh Khalid bin Walid itu. Makanya Khalid bin Walid itu perang nggak pernah kalah. Jadi beliau dapat rambutnya Nabi, dan ada beberapa sahabat yang menjadikan rambut Nabi itu sebagai zimat. Karena cintanya kepada Rasulullah, dan karena itulah kemudian ada sisa rambut yang sekarang di museum di Turki. Kemudian beliau rambutnya itu tidak terlalu keriting kayak rambutnya orang Papua misalkan, enggak juga, atau lurus. Jadi rambut yang bagus itu rambut yang berombak. Kalau Rasulullah tidak, dan beliau rambutnya selalu panjangnya sebahu. Jadi sampai di sini. Jadi rambutnya Rasulullah SAW itu sebahu. Ustaz, kalau saya boleh gitu memanjangkan rambut gitu. Saya rasa kalau mau ngikuti beliau, ikut yang lain aja, jangan ngikuti fisiknya. Kalau Rasulullah itu mau bagaimana saja, beliau itu dari sisi wajah, dari sisi model rambut dan sebagainya, selalu enak dilihat. Karena secara jasmani memang ganteng, terus kemudian secara ruhani cahayanya, auranya juga menyejukkan orang yang lihat. Ya, kalau Rasulullah itu siapapun yang lihat beliau, bahkan orang yang baru kenal saja langsung tertanam, ini orang yang jujur. Itu langsung tertanam, itu bagi orang yang baru ketemu. Dengan Rasulullah itu langsung tertanam, oh ini orang yang jujur. Contohnya siapa? Seorang Arabi yang menangkap biawak, bob, yang kemudian dobnya minta kepada Rasulullah, berbicara pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sampaikan pada Arabi ini agar saya dilepaskan. Karena saya punya anak yang belum saya susui ya Rasulullah. Nanti kalau saya dob ini biawak, nanti kalau saya selesai menyusui, saya mau balik lagi. Terus ketika itu Arabi itu bilang, saya seharian masang perangkap untuk bisa nangkap dob ini, tapi kenapa seenaknya kamu bilang suruh lepaskan? Katanya Rasulullah, lepaskanlah. Kalau biawak itu tidak kembali, nanti aku yang jadi jaminannya.
Aku bersedia menjadi jaminannya. Akhirnya dilepaslah Bob itu kepada untuk pergi menyusui anaknya. Terus tidak lama kemudian Bob itu kembali, biawak itu kembali datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan terima kasih. Akhirnya Arabi itu bilang, tanya, siapa engkau sebenarnya? Kenapa? Andaikan aku tidak melihat sinar kejujuran di wajahmu, aku tidak akan melepaskan biawak itu. Kemudian beliau menjawab, aku Muhammad Rasulullah. Saat itu juga beliaunya Arabi ini bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW pada usia 40 tahun. Tinggal di Mekah selama 10 tahun, di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih. Dalam hadis yang lain bahwa ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, rambut yang uban itu hanya 3. Jadi rambut yang uban yang milik Rasulullah itu hanya 3 yang uban. Kenapa? Ya karena tidak terjadi yang namanya karbonasi, karena tidak terlalu banyak mikir, sehingga rambutnya menjadi awet. Karena pikirannya panas, kalau orang sekarang akhirnya rambut itu kemudian berubah menjadi warna putih ketika sudah usia 40 ke atas. Bahkan anak sekarang ada yang sudah mulai berubah. Jadi anak SMP, SMA sudah mulai ada ubannya satu-satu. Itu berarti terjadi percepatan penuaan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'adah al-Basri bercerita kepada kami Abdul Wahab As-Saqafi, diriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Beliau tidak keriting juga tidak lurus, warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan beliau berjalan tegak. Jadi kalau Rasulullah berjalan itu tegak, tapi bukan gek-megege, ya. Bukan. Jadi tegak itu artinya beliau pandangannya lurus ke depan. Jadi ini cara beliau berjalan. Dan beliau kalau berjalan ka'annama inhata min sabab. Jadi beliau kalau berjalan itu seakan-akan turun, berjalan di jalanan yang menurun. Artinya posisinya condong ke belakang. Jadi tidak bungkuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak bungkuk kalau berjalan. Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Yang paling mirip wajahnya dengan wajahnya Nabi, sepupunya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu punya saudara Aqil bin Abi Thalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini yang paling mirip wajahnya dengan wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memakai kain yang berwarna merah, dan bahasanya saya tidak melihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah. Makanya dari sisi fisik. Jadi menghayalkan wajah Nabi kayak apa jelas susah gitu ya. Karena memang tidak ada gambar yang
ada orang misalkan bertemu dengan Rasulullah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kebetulan dia bukan pelukis, ya maka dia pun juga tidak akan bisa melukis. Coba ada seorang pelukis mimpi bertemu Nabi, kan enak, dia bisa melukis wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya melihat foto itu, melihat gambar itu tujuannya satu, yaitu lebih mengakrabkan diri kita dengan orang yang kita cintai. Makanya kalamnya para ulama, kalau kamu cinta kepada orang solih, kalau kamu cinta kepada Nabi, jangan setengah-setengah. Jadi kalau para sahabat Rasulullah mencintai beliau itu totalitas. Makanya dari Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang, tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun berperawakan terlalu tinggi. Jadi ini adalah ciri-ciri dari fisik Rasulullah SAW.